Halo semuanya, kenalin nama aku Emira Kidra Putri dan kali ini kita akan ngebahas bareng Pemuda Pancasila. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih Pemuda Pancasila itu? Nah, Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi yang berisi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Sejarahnya sendiri, organisasi Pemuda Pancasila ini dideklarasikan pada 28 Oktober 1959. Pembentukan organisasi Pemuda Pancasila ini diprakarsai oleh Partai Politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut IPKI. Untuk diketahui, IPKI sendiri itu merupakan partai politik yang didirikan oleh militer Indonesia pada era Orde Lama atau pada saat era kepemimpinan Presiden Soekarno. IPKI sendiri dibentuk sejak 20 Mei tahun 1954. Nah, para tokoh yang memprakarsai adanya IPKI di Indonesia ini adalah yang pertama Kolonel Abdul Haris Nasution, Kolonel Gatot Subroto, lalu yang ketiga adalah Kolonel Aziz Saleh. Untuk Kolonel Abdul Haris Nasution ini, dia juga yang menciptakan Pemuda Pancasila. Lalu untuk IPKI itu adalah partai politik yang didirikan dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada saat itu PKI mendirikan organisasi pemuda rakyat. Nah, akhirnya IPKI merespon dengan mendirikan organisasi Pemuda Pancasila pada 28 Oktober tahun 1959. Nah, pada saat itu gesekan antara Pemuda Pancasila dan PKI menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan saat itu Pemuda Pancasila bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI terlibat dalam pembersihan PKI dan seluruh komunis-komunis di Indonesia saat tahun 1965 yang menjadi cikal bakal kelahiran Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Nah, makanya Pemuda Pancasila bisa sampai saat ini tuh masih ada gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke fakta-fakta Pemuda Pancasila. Oke, fakta yang pertama, eksis hingga sekarang. Pemuda Pancasila berhasil melewati 3 era pemerintahan Indonesia, yakni era Orde Lama, era Orde Baru, dan kini era Orde Reformasi. Dalam musyawarah besar ke-8 Pemuda Pancasila pada tahun 2001, di Wisma Kinasi Bogor diputuskan bahwa Pemuda Pancasila berubah menjadi ormas yang bebas dari segala bentuk politik praktis. Nah, arah kegiatannya untuk sekarang itu lebih dititik beratkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Rantai komando dalam tubuh Pemuda Pancasila terdiri dari tingkat nasional, Majelis Pimpinan Nasional, lalu yang kedua provinsi, Majelis Pimpinan Wilayah, yang ketiga kota atau kabupaten, Majelis Pimpinan Cabang, yang keempat kecamatan, pimpinan anak cabang, hingga kader di kelurahan sebagai basis massa terbawah. Dengan semboyan, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pemuda Pancasila mendeklarasikan diri bahwa organisasi tersebut siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari perubahan zaman, politik, hingga sistem pemerintahan. Fakta yang nomor 2 yaitu mendapat dukungan elit politik. Nah, kenapa sih kok Pemuda Pancasila ini mendapat dukungan elit politik? Jadi, Ketua MPR Indonesia yaitu Bambang Susatyo tercatat menjadi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Lalu Presiden Jokowi juga dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tercatat sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila. Jokowi dilantik sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila saat membuka musyawarah besar Pemuda Pancasila tahun 2019. Lalu Ketua Umum Pemuda Pancasila saat ini yaitu Yapto Surjosumarno mengatakan bahwa anggota kehormatan mendapatkan perlindungan penuh dari Pemuda Pancasila. Nah, fakta yang terakhir ini adalah anggota Pemuda Pancasila. Sampai tahun 2012 jumlah anggota dari Pemuda Pancasila ini adalah 3 juta orang. Nah,
Pemuda Pancasila juga sempat mendapatkan rekor muri karena banyaknya anggota yang tertarik untuk memasuki organisasi masyarakat atau ormas ini. Oke, itu dia ngebahas bareng kita hari ini, yaitu tentang Pemuda Pancasila. Terima kasih telah mendengarkan. Bye.